Tes, tes, selamat pagi. Kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Baik, kalau gitu udah jam 11 ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mulai dengan share screen. Anti malaria. Ya, jadi anti malaria. Jadi sebenarnya malaria ini pernah dinyatakan bebas di Indonesia ya, tapi sekarang kembali lagi tidak bebas malaria. Saya nggak tahu kenapa ya. Eh, Mudah-mudahan memang karena alam ya, karena alami, bukan di apa namanya dibuat. Dibuat. Seperti kita ketahui, malaria ini ada di daerah tropis ya, Indonesia lumayan banyak penduduknya ya. Nah, jadi kita akan membahas malaria. Mungkin sudah pernah dapat mata kuliah parasitologi ya. Nah, kita akan sepintas ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita kimia medisinal harus menyangkut siklus protozoa ya. Walaupun secara sepintas ya. Jadi mau nggak mau ada overlap sedikit ya. Oh ya, saya juga pernah nulis buku desain anti malaria kompetitor mefloquine karena zaman tahun 80-an itu mefloquine itu resisten ya, jadi banyak protozoa penyebab malaria ini resisten sehingga harus dibuat molekul baru, sehingga saya bikin buku desain molekul anti malaria kompetitor mefloquine. Nah, ini siklus protozoa malaria ya. Bisa dilihat lagi di mata kuliah parasitologi ya, bahwa ada siklus ya, nanti dari nyamuk itu menggigit ke manusia dan seterusnya ya. Ini kita bahasnya nanti mekanisme kerjanya bukan di sini. Nah, ini berdasarkan cara kerjanya anti malaria dibagi menjadi beberapa ya, ini versi farmakologi, jadi zisontisida jaringan atau exoeritrocytic zisontisida ya untuk pencegahan kausal, misalnya klorguanid, pirimetamin, dan primaquin. Ini ada zisontisida jaringan pencegah kekambuhan, misal pirimetamin dan primaquin. Ada yang zisontisida darah atau zisontisida eritrositik untuk pengobatan klinik dan supresi, bekerja pada merozoit fasa eritrositik aseksual parasit malaria dan mengganggu zizogoni eritrositik ya. Ada yang bekerja cepat, misalnya amodiaquin,
artemisin, kloroquine, quinin, dan tetrasiklin. Nah, nanti ada kaitannya kenapa kok tetrasiklin antibiotik bisa untuk anti malaria. Nanti akan kita bahas di mana dia mekanisme kerjanya. Ada juga yang kerja lambat yaitu pirimetamin, klorguanid, sikloguanil, pamuat, sulfonamid, dan sulfon. Ada juga gametositosida yang menghancurkan endositik seksual gametosit sehingga mencegah penyebaran plasmodia ke nyamuk. Misal kloroquine, primaquine, quinin ya. Jadi obat anti malaria pertama dulu itu pelkina ya, quinin. Kemudian protozoanya mulai resisten sehingga antara manusia dan protozoa itu saling berkompetisi ya. Yang satu membentuk resistensi, yang satu berusaha menemukan obat baru. Ada yang kelima, sporozoitosida, membunuh sporozoit segera setelah masuk dalam darah sesudah gigitan nyamuk ya. Jadi plasmodia di lewat nyamuk itu menusuk tubuh kita ya itu masuk ke sana. Waktu untuk bekerja sangat cepat karena sporozoit secara cepat segera masuk ke sel hati. Sehingga banyak obat kurang efektif. Misal klorguanid, pirimetamin, dan primaquine. Ada lagi sporontosida bekerja pada tubuh nyamuk malaria yang menginfeksi tuan rumah dengan mencegah pembentukan oosit dan sporozoit ya. Jadi kalau nyamuknya gigit manusia diharapkan kalau obatnya itu nanti ikut terhisap. Nah, sehingga ke tubuh nyamuk. Pirimetamin, klorguanid, dan primaquine. Nah, secara kimia medisinal kita akan membahas dari segi mekanisme kerja berdasarkan apa? Yang pertama berinteraksi dengan DNA ya. Jadi protozoa ini juga ada DNA-nya ya. Kemudian menghambat enzim dihidropteroat sintetase, menghambat enzim dihidrofolat reduktase, dan menghambat sintesis protein dan mekanisme kerja yang lain. Kita akan membahas yang pertama berinteraksi atau interkalasi istilahnya dengan DNA. Yaitu turunan ada 4 di sini, turunan 9 amino. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9-nya ada amino. Akridin ya. Ini cincin akridin. Kemudian 4 amino quinolin. Nah, cincin quinolin ya, di mana di 4 tersubstitusi amino ya, NH. Ini 4 amino quinolin. Kemudian 8 amino. 8 amino quinolin ya, 8 amino ini. Jadi ini 8 amino quinolin contohnya primaquine. Di yang 8 tersubstitusi amino ya. Amino quinolin ya, ada yang 4, ada yang 8. Kemudian ada yang alkaloid quinina ya, quinina. Nah, jadi ada 4 golongan ini yang mekanisme kerjanya itu berinteraksi atau interkalasi dengan DNA. DNA apa? DNA protozoa ya. Dan DNA-nya nyamuk ya. Nah, jadi keempat tadi 9 amino akridin, 8 amino quinolin, 8 amino quinolin, alkaloid quinina ini merupakan cincin datar ya. Jadi aromatis ini kalau digambarkan 3 dimensi dia bentuknya planar ya, datar ya. Itu akan berinterkalasi dengan pasangan basa double helix DNA melalui ikatan elektrostatik antara gugus amin tersier rantai samping dengan gugus fosfat DNA ya. Nah, ini quinin, misal quinin
antimalaria pertama, kemudian kloroquine amodiaquine. Ini perhitungan orbital molekul menunjukkan cincin aromatis planar ya. Terprotonasi itu mempunyai nilai LUMO yang rendah. Sedangkan pasangan basa guanin sitosin ya, itu mempunyai nilai LUMO yang tinggi sehingga mudah membentuk kompleks obat DNA. Jadi interaksi obat reseptor itu ada kaitannya juga dengan HOMO-LUMO ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Masih ingat nggak LUMO itu apa? HOMO apa ya? Ini pelajaran kimia organik ya. Low undivided molecular orbital ya. Kalau H itu HOMO itu high orbital. High opposite. Ya. Jadi antara yang kelebihan elektron dan kekurangan elektron. Jadi gugus yang kelebihan elektron dan kekurangan elektron itu bisa membentuk interaksi obat reseptor. Kita lihat berikutnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini cincin quinolin ya, yang dilingkari biru ini. Berinterkalasi di antara pasangan basa double helix DNA untuk kompleks alih muatan ya. Jadi muatan, kemudian gugus hidroksil alkohol yang ini membentuk ikatan hidrogen ya dengan salah satu pasangan basa DNA ya. Kemudian gugus quinolidin terpilih pada salah satu alur DNA dan gugus amin alifatik ya, amin alifatik ya yang ini. Tersier yang terprotonasi ya. Tersier yang terprotonasi membentuk ikatan ion dengan gugus fosfat double helix DNA yang bermata nikel. Kalau pakai software lebih enak ya, ya dimensi. Nah ini quinolin ya, ini quinolin. Quinolin tadi ya, quinolin. Nah perhatikan di sini, ini ada Cl di sini. Nah Cl ini adalah induktor ya, jadi elektron dari bensin akan ditarik sehingga di posisi 7 ini akan terjadi delta positif. Nah, nanti interaksinya di tanda panah yang biru-biru ini ya, kita lihat. Nah, ya. Nah, jadi di sini ada guanin ya. Guanin adalah suatu basa DNA. Ini ada pasangan elektron dari N di sini. Ya, akan mendonasikan elektron ke yang positif, C positif di sini. Ini terjadi delta positif di sini. Nah, kursor saya. Nah, di sini ya. Penyisipan molekul planar di antara dua pasangan basa. Ya. Jadi ada dua pasangan basa yang berdekatan pada DNA. Ya. DNA itu kan double helix ya. Ada pasangan basa itu disisipin ya. Disisipin molekul obat tadi ya. Nah, tadi fosfatnya di sini berinteraksi dengan di sini N. Tersier tadi. Mengakibatkan perusakan kode genetik sehingga untai asam nukleat ya tidak terjadi ya. Jadi kalau diganggu disisipin double helixnya itu maka untai DNA-nya nanti akan terganggu sehingga protozoa mati begitu. Nah, hubungan struktur aktivitas ini di kloroquine ini adalah yang menentukan adalah jarak N dan N di sini ya. Jarak N di rantai samping ya. 1, 2, 3, 4. Jadi yang maksimal itu 4. Jadi kalau ini jaraknya 4 itu optimal ya. Khasiatnya optimal. Kalau 3 sampai 5 ya. 3 sampai dengan 5 itu 2/3.
Kalau 2 sampai 6 sepertiga ya, makin jauh soalnya. Jadi ini apa ideal. Ideal hubungan apa ikatan obat reseptornya ini 4 idealnya sehingga interaksinya apa maksimal ya. Nah, ini beberapa struktur daripada quinin, quinacrin ya, ini quinacrin, chloroquine ya, hidroksikloroquine. Terjadi hidroksilasi. Pamaquin, pamaquin. Ya, primaquin. Bedanya apa? Pamaquin ini kerangkanya sama dengan primaquin, bedanya adalah di N ya. N-nya di sini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4 ya. Jadi di sini metilnya hilang ya, primaquin. Kemudian ada mefloquine. Jadi mefloquine. Ya, kerangkanya masih sama ya. Kemudian ada halofantrin, halofantrin. Jadi saya katakan kina ya, kina, pelkina, quinin itu adalah apa obat anti malaria yang pertama ya. Jadi malaria dulu sangat ditakuti oleh penjajah ya kalau masuk hutan di Indonesia ditakuti. Nah, kemudian ada obat namanya pelkina ya. Tapi protozoanya juga mempertahankan diri sehingga menjadi resisten sehingga manusia harus mencari struktur lain untuk mengatasi resistensi. Yang kedua menghambat enzim dihidroteroat sintetase. Misal sulfadoksin, sulfamethoxazole, sulfamethoxypiridasin, sulfametopirasin, sulfisoxazole, acedapson, dan dapson. Ini jarang dipakai dalam obat tunggal. Biasa digabung dengan pirimetamin untuk infeksi yang resisten terhadap kloroquine. Jadi ini sebagai obat campuran ya. Jarang diberikan sebagai obat tunggal. Nah, kenapa tadi? Nah, kaitannya dengan ini enzim dihidropteroat sintetase. Enzim dihidropteroat sintetase itu bekerjanya di sini ya. Jadi protozoa itu juga memerlukan asam amino ya. Nah, dia pembentukannya dimulai dari PABA, para amino benzoic acid. Nah, dengan adanya pteridin ya itu dengan apa dibantu enzim dihidropteroat sintetase akan menjadi DHPA dihidropteroat. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka bisa diblok oleh sulfamethoxazole ya. Ini untuk apa? Mekanisme kerja ini juga berlaku untuk anti diare ya, anti diare. Biasanya ini dipakai anti diare ya. Jadi Bactrim itu obat generik mengandung sulfamethoxazole dan trimetoprim. Itu harus dengan resep dokter kalau sekarang, kalau dulu enggak. Hingga saya sering kerepotan kalau diare sakit perut, wah harus ke dokter. Karena nggak bisa beli bebas Bactrim ya. Kadang-kadang kesel juga ya. Ngajar nulis resep 20 tahun lebih, mendapatkan Bactrim harus ke dokter. Ya kalau dokternya pas ada, pas praktek. Keburu dehidrasi ya. Jadi kadang-kadang manusia ini bikin peraturannya kaku ya, kaku sekali, melebihi Tuhan Allah ya. Nah, di sini setelah apa terjadi dihidropteroat dengan adanya L-glutamat
ya dibantu enzim dihidrofolat sintase menjadi DHFA, dihydrofolic acid. Nah, nanti dihydrofolic acid ya itu menjadi tetrahydrofolic acid ya. Nah, nanti itu bisa menjadi asam amino untuk kebutuhan plasmodia tadi. Nah, di sini bisa diblok sama trimetoprim. Makanya obat bakterin kombinasi sulfamethoxazole dan trimetoprim itu bagus. Kenapa? Karena mekanisme kerjanya bisa memblok dua jalur ya. Sulfanya memblok di jalur sini, trimetoprimnya di jalur sini. Jadi sangat efektif untuk membunuh kuman ya. Contohnya adalah untuk anti diare. Tiga, menghambat enzim dihidrofolat reduktase ya. Jadi menghambat enzim dihidrofolat reduktase ya. Masih pakai skema yang sama, bedanya adalah di tempat yang berbeda. Jadi kalau PABA tadi akan menjadi dihydrofolic acid, tadi enzimnya di sini yang sebelumnya, yang sekarang enzimnya di sini ya, untuk menjadi tetrahydrofolic acid ya. Nah, ini bisa dihambat di sini dengan trimetoprim dan kawan-kawan ya. Biguanid, diaminopirimidin, trimetoprim bekerjanya di sini. Nah, sehingga nanti tidak plasmodia tadi tidak bisa membentuk DNA atau RNA ya, sehingga mati begitu. Ini struktur sulfa ya. Kenapa sulfa kok bisa menginhibisi enzim? Nah, karena mirip substratnya PABA ya. Para aminobenzoic acid pernah dibahas di antibiotik kemarin ya. Hidrofolat juga, di hidrofolat ini ada struktur yang mirip di sini ya. Mirip PABA. Sebenarnya tidak harus mirip ya. Kalau berdasarkan CADD itu bisa dijelaskan dengan energi kompleks reseptor, energi kompleks obat reseptor. Kalau lebih stabil berarti bisa sebagai inhibitor. Pirimetamin strukturnya seperti ini. Ini juga sebagai inhibitor yang poten. Inhibitor dihidrofolat reduktase ya. Afinitasnya tinggi ya. Jadi ini mengeblok sintesis tetrahydrofolat tadi. Menghambat sintesis protein. Nah, ini sudah dibahas pada saat kita membahas antibiotik ya. Jadi seperti tetrasikline, erythromycin, makrolida, sesquiterpenlactone ya. Jadi karena plasmodia juga memerlukan protein, ada kepentingan sehingga bisa kita blok di sana, menghambat sintesis protein sehingga bisa digunakan sebagai obat anti malaria. Yang kelima, mekanisme kerja yang lain ya, kloroquine, sinkonin, quinin, quinidin ya. Jadi di kloroquine itu ada suatu gugus prostetik dari Hb ya, myoglobulin, dan enzim tertentu membentuk kompleks koordinasi menyebabkan kerusakan diet dan lisisnya membran parasit malaria ya. Jadi kalau membrannya parasit malaria ini dirusak ya, karena bagiannya tadi ditempelin ya, maka dia akan mati ya, membrannya bocor jadi mati, rusak. Kloroquine juga menghambat ornitin dikarboksilase, suatu enzim yang membatasi kecepatan reaksi biosintesis poliamin. Ini struktur mefloquine ya. Jadi bagaimana kalau
suatu obat itu resistensi, solusinya adalah harus dibuat molekul baru ya. Molekul baru yang beda kerangkanya ya, sehingga nanti tidak resisten lagi. Struktur mefloquine di sini ada fluor. Halofantrin, halofantrin. Atur metabolisme. Halofantrin. Metabolisme halofantrin akan terjadi pemutusan di sini ya. Disbutil halofantrinnya. Di butilnya ini panahnya ini nggak geser panahnya. Disbutil halofantrinnya. Jadi butilnya lepas. Primaquine ya. Primaquine itu metabolisme seperti ini ya. Jadi mengalami oksidasi di sini. Aminonya menjadi karboksilat. Karboksiprimaquine. Kemudian jadi N-asetil. N-asetil primaquine. Jadi N ini akan menjadi asetil ya. Kalau kita belajar metabolisme obat itu di tubuh kita ada yang namanya konjugasi asetil ya. Ada konjugasi sulfat, ada konjugasi asetil juga ya. Sehingga di sini adalah terjadi konjugasi asetil ya. Artemisin. Artemisin ini kalau nggak salah pemenang Nobelnya orang Cina ya. Artemisin ya, dia awalnya dari tanaman ya. Kandungan tanaman artemisin ya. Membunuh parasit dengan radikal bebas hidrofob, dapat menembus membran plasmodium ya. Jadi bisa menembus membran artemisin. Nah ini buku yang tadi ya. Jadi tentang anti malaria. Ada yang pernah kena malaria? Mudah-mudahan tidak ada ya. Malah rindu. Rindu pulang kampung. Ada pertanyaan enggak? Pernyataan? Ada pertanyaan? Pernyataan? Ya. Ya, jadi tadi seperti yang sudah-sudah ya, saya kuliahnya selain ngasih materi juga ngasih wawasan ya. Nah, jadi saya akan ngasih wawasan tentang bagaimana sih kalau kita pengen menemukan obat, walaupun ini masih sangat disayangkan ya, karena Indonesia itu dengan yang sering saya ulang ya, dengan prodi farmasi 295 itu nggak ada temuan obat dari Indonesia ya. Nah ini ada kurikulum SKS, kalau nggak salah ada mata kuliahnya riset bocor ya. Yang double kuliahnya ya.
Ya, dari ada kalau nggak salah ada mata kuliah di kurikulum berapa ya? Tuh, riset dan penemuan obat ya. Nah, jadi ya agak aneh juga ya. Karena apa? Karena nggak ada temuan obat. Ada mata kuliah riset dan penemuan obat. Tidak ada satupun penemuan obat sintetik dari Indonesia. Ya, dengan prodi 295 dan industri farmasi yang banyak sekali itu ya nggak ada satupun yang menemukan obatnya. Suatu yang ironi sehingga apa? Mata kuliahnya jadi nggak menarik ya. Nah, udah susah-susah nggak bisa praktek ya. Ya, tapi mudah-mudahan nanti bisa berubah ya. Dan ada perubahan nanti ya. Mudah-mudahan tahun 2024 ada perubahan. Ada perubahan ke arah yang lebih baik ya. Jadi oleh karena itu ya siapa tahu suatu saat Indonesia makin maju, di antara sekian ini ada yang bisa apa, memanfaatkan ilmu yang saya kasih ya. Jadi kita akan mencoba untuk memberi wawasan bagaimana sih menemukan obat anti malaria. Saya kasih contoh di sini adalah mefloquine. Ya, mefloquine sudah resistent, terus gimana caranya? Mana kok? Hmm. Vaksin molekul HPRR sebagai anti malaria yang lebih unggul dibanding mefloquine ya. Kita akan lihat ya ini gambarannya. Walaupun ini sudah apa sudah lama ya tapi ilmunya bisa kita aplikasikan sekarang ya. Nanti kita tinggal mencontoh saja. Dan yang saya lakukan ini tidak sekedar ini ya, tidak sekedar teori-teori ya. Oh, teori Pak Hari itu teori ya. Teorinya menemukan obat, teori-teori. Bukan teori, saya sudah buktikan. Ini sedang berjuang ya. Walaupun saya sedang berjuang dibikin pilot project, tapi kemarin dikembalikan dananya karena ada hambatan dana investor. Insya Allah tetap jalan ya. Jadi ini yang saya lakukan ini bukan teori, saya sudah mempraktekkan, sudah menjadi obat. Cuma yang saya praktekkan, saya kasih nama algetika kalau di sini. Jadi untuk obat yang lain ya mirip, caranya sama aja. Sehingga saya ingin berbagi bagaimana kita eh, contoh mengatasi suatu obat yang resisten yang namanya mefloquine. Nah, kita lihat malaria itu penyakit mematikan di beberapa belahan dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis. Kematiannya 1 juta orang per tahun dan terus meningkat. Ya. Nah, jadi tentu saja nanti kalau menjadi obat banyak pertimbangan ya. Misalnya saya punya industri, terus kira-kira perlu nggak ya bikin obat ini? Kira-kira menguntungkan nggak ya? Kalau per tahun 1 juta, cuma 1 juta kira-kira untung nggak ya kalau bikin obat? Nah, itu banyak pertimbangan ekonomi nanti. Nah, di sini pada awal 1980 terjadi resistensi terhadap mefloquine, sehingga harus dibuat obat yang baru yang lebih poten dan tidak resisten. Nah, jadi kita harus mengetahui mefloquine itu bekerja di mana. Nah, itu bisa ditanya di apa di Mbak Google atau di jurnal ya. Nanti bisa ketemu ternyata di sana bekerja di menginhibisi enzim histamin N metil transferase atau HNMT. Ya, demikian juga amodiaquin ya. Jadi masih segolongan amodiaquin. Nah, kemudian kita ambil nanti ya, kita download. Terus nanti dengan software kita preparasi ya, kita preparasi.
Nah, masalahnya apa? Bagaimana sekarang cara mendesain molekul yang bekerja pada reseptor tersebut dan bagaimana bentuk strukturnya. Lebih poten berarti skornya harus lebih rendah, harus lebih energinya obat reseptor harus lebih stabil. Tidak resisten berarti strukturnya harus berbeda kerangka dengan mefloquine. Nah, sehingga ini validasi. Jadi kita cari di internet namanya 2-AOU PDB. Kemudian nanti kita pisahkan, kemudian nanti pisahkan protein dan referen ligand, kemudian kita buat konformasi 10. Dan kita running docking. Nah, di antara 10 tadi ada yang bisa balik ya. Dengan RFPC yang di bawah 2 berarti valid. Berarti target itu bisa kita pakai untuk mendesain molekul dengan software yang kita pakai ini. Nah, kemudian saya mendesain molekul. Kemudian molekul desain itu akan saya dockingkan, saya tempelkan di target tadi, kita lihat energinya. Ini sering saya pancing-pancing ya nggak dapat juga ikannya ya. Ini desain molekul saya ya. Saya sering pancing, kira-kira ada nggak yang mahasiswa yang nanya? Sampai sekarang itu nggak ada yang nanya. Saya itu heran. Kok misalnya kok bisa dapat ide itu dari mana? Nggak ada yang nanya. Jadi saya jadi ya gimana kalau memang tidak tertarik ya nggak bisa dipaksa ya. Tertariknya di bidang ilmu yang lain ya nasib nasib orang Indonesia akan jadi importir. Nah, mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan nanti ada perubahan. Nah, setelah kita doke kan maka ada keluar skor doke. Nah, dari sini maka kita akan mengetahui energi atau skor doke di sini. Nah, desain saya semua bisa mengalahkan mefloquine. Ya. Lebih stabil, lebih minus artinya lebih stabil. Jadi kompleks obat terhadap enzim tadi itu lebih bagus dibanding mefloquine karena strukturnya berbeda maka akan sensitif tidak resisten begitu. Nah ini posenya di reseptor seperti ini. Nah jadi beramal ketuking diprediksi punya efek antimalaria lebih poten dibanding mefloquine dan parasit tidak resisten karena apa? Karena strukturnya berbeda. Kita akan tunjukkan di internet ya. Kita akan tunjukkan di internet 2-AOU seperti apa ya. Jadi 2-AOU, AOU, AOU. Ini adalah 2-AOU ya, 2-AOU. Histamin metil transferase kompleks. Nah, jadi enzim tadi membentuk kompleks dengan antimalaria yang namanya amodiaquin. Amodiaquin ya. Nah, jadi sekarang ini nemukan obat itu sebenarnya gampang sekali ya. Yang susah nyari orang yang punya uang. Kita akan tunjukkan di sini. Kita akan download ini. Di sini karena saya punya software langsung keluar. Nah, seperti ini.
Jadi ini kelebihan software ini walaupun gratis itu dia ada tulisannya ya, bukan hanya kode ya. Tadi 2-AOU itu apa maksudnya? Oh, di sana ada histamin and methyl transferase ya. Ase-ase ini adalah suatu enzim ya. Nah, kemudian obatnya itu apa? Amodiaquin itu yang tadi ini. Ini ada 2 rantai A dan B, bisa kita pilih salah satu. Jadi seperti ini. Jadi ini amodiaquin ini, amodiaquin. Yang tebal ini amodiaquin. Nanti kita copot, kita kembalikan. Kalau bisa balik dengan apa RMSD di bawah 2 berarti target ini bisa kita pakai untuk menemukan obat, untuk mendesain molekul. Kita tinggal menaruh molekul desain kita di sini, terus kita lihat interaksinya, ya, interaksinya. Ini air ini bisa dihilangkan. Jadi seperti itu. Itu kalau kita buka dengan software yang gratis, yang lain gratis juga. Kita taruh biar mudah diambil, kita taruh aja ini. Di pertemuan ketiga. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh, kita pindah aja di terlalu jauh ya. Nanti ini jadi software-nya kalau terlalu jauh dia bingung ya. Jadi kalau simpen uang di lemari, ternyata dia di lemari ada koper, di dalam koper ada tas, di dalam tas ada dompet, di dalam dompet itu bikin pusing. Jadi ini sama dengan yang tadi, bedanya software-nya beda ya. Nah, kalau di sini ada 2 AOU ya. Kalau tadi kan ada namanya enzim, kalau ini cuma kode.
Kalau diklik banyak sekali. Obatnya itu yang tadi ya. Ini obatnya seperti enzim tadi itu ini asam-asam aminonya ada di sini. Nah, jadi ini yang kita pakai untuk nyetak medicine molekul obat. Nah, nanti kita buktikan ya seperti itu. Jadi sebenarnya penemuan obat itu gampang. Yang susah adalah nyari uang, nyari orang yang punya uang dan mau ya. Punya uang kalau nggak mau investasi di bidang penemuan obat ya percuma. Ada pertanyaan? Kalau dari saya belum ada pertanyaan, Pak. Nggak ada yang pengen menemukan obat? Susah ya. Susah. Dari investor susah. Dapat investor uangnya nggak bisa diambil juga susah ya. Nah, ternyata ngambil uang sendiri itu kalau uangnya banyak itu ternyata ya nggak gampang ya. Tapi kita ngambil uang sendiri itu seperti saya ngambil gaji ya. Kalau rekeningnya masih ada ambil 5 juta, 10 juta gitu. Ternyata enggak. Ternyata kalau uangnya banyak itu enggak semudah itu Pak Hari katanya. Oh ya, kan uang sendiri iya. Oh gitu ya. Caranya harus izin katanya. Oh, harus izin pemerintah. Izin pemerintah, ada petugasnya, ada oknumnya. Oknumnya kepengen ternyata nengok uang banyak kepengen pinjem dong 15 triliun. Nah, yang punya uang ini minjem bisa kembalian enggak ya? Wah, nggak bisa, kayaknya waduh maaf nggak bisa. Oh kalau nggak bisa ya nggak bisa diambil akhirnya uangnya ya. Ya sehingga harus ngambil uangnya yang di luar negeri. Nah, ternyata tidak gampang ya ngambil uang sendiri. Ada pertanyaan nggak? Ini Zoom saya kok sekarang nggak bisa keluar ya ini gambar saya. Kita konsulit di mana? Nah,
12 kurang 9. Nggak ada, kita lanjutkan dengan anti kanker ya Kang. Anti kanker ya, jadi kanker. Nah, kanker ini adalah suatu penyakit ya, di mana sel itu tidak terkendali ya. Jadi kalau yang normal itu kan sel itu kalau sudah masanya tua kan mati. Jadi ada sistem yang membuat dia mati, sudah tua mati. Diganti sel yang baru lagi kan begitu. Itu yang diprogram sama Allah kan begitu ya. Nah, tetapi ada sel yang apa dia itu tidak em, tidak mengikuti itu sunatullah itu ya. Jadi kalau sudah tua dia ya tetap aja hidup terus gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kanker itu selnya tidak terkendali. Dari filosofi itu ada sebenarnya katanya kaitannya dengan penderitanya ya. Jadi biasanya penderitanya itu tidak bisa mengendalikan diri ya. Jadi dia apa tidak bisa mengendalikan diri sehingga sel-selnya juga ikut ya. Tidak bisa mengendalikan diri ya. Jadi mau nggak bisa ngerem kalau punya apa ada rambu-rambu itu nggak bisa direm. Jadi akhirnya ya apa sifatnya itu akhirnya menjadikan sel-sel di dalam tubuhnya itu berperilaku seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi di luar itu sebenarnya ada apa? Di luar itu sebenarnya ada apa namanya di balik logika itu ada namanya irasional ya. Kalau yang apa orang beriman itu biasanya penyakit itu kan itu hanya apa? Hanya pikiran manusia. Ada misalnya karsinogen, penyebab kanker, kalau ngerokok gini-gini dan seterusnya itu kan pikiran manusia ya. Tapi di luar itu kan sebenarnya ada apa namanya kekuasaan yang bisa apa tidak masuk akal ya, hanya bisa di apa namanya diyakini dengan iman ya. Ini kaitannya dengan kanker ini kayak kita dengan kanker ya. Ini sekedar cerita ya. Jadi saya kalau kuliah tidak hanya bagi ilmu tapi juga bagi apa sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Jadi mungkin kita punya saudara, mungkin kita punya teman, mungkin kita punya kenalan yang terserang kanker. Ya mudah-mudahan apa ada manfaatnya begitu ya. Jadi ini cerita di balik kanker ya. Jadi kalau logikanya kanker itu kan apa harus diobati begini-begini. Itu logikanya ya. Tapi ada yang tidak masuk logika ya. Ini cerita siapa tahu nanti kalian punya saudara, teman atau siapapun yang membutuhkan pengalaman ini ya, pengalaman yang menurut saya bagus ya. Jadi ada seseorang yang menderita kanker terus dia divonis sama dokter, wah ini sudah stadium keberapa ya, keempat atau berapa, pokoknya tinggal usia ibu itu tinggal kayaknya nggak jamin deh, mungkin entah sebulan atau apa, ya siap-siap aja bu, apa kalau nggak dioperasi ibu akan pindah alam. Nah terus ibunya ini ya karena dia punya anak maka dia ngumpulin anaknya ya, anaknya dikumpulin oleh
ini saya sudah ke dokter, ternyata ibu menderita kanker stadium 4, ini tinggal beberapa bulan lagi, jadi kalian akan kehilangan ibu. Saya akan pindah ke alam yang lain. Kalau tidak dioperasi, padahal operasinya ya mahal ini ratusan juta. Kira-kira gimana? Kalian siap nggak? Nah, sehingga anaknya itu mengumpulkan uang untuk urunan ya, untuk urunan untuk membiayai operasi ibunya. Terus anak itu akhirnya beberapa hari kemudian terkumpul uangnya, terus bilang menghadap ibunya, Bu, ini kami sudah mengumpulkan uang. Nanti ibu bisa operasi, mudah-mudahan akan memperpanjang umur. Nah, tapi ibu itu rupanya punya pikiran yang berbeda. Kalau saya operasi, namanya orang itu kan, yang orang hidup pasti akan meninggal. Jadi saya nggak tahu operasi saya ini nanti tahan berapa lama bisa memperpanjang hidup saya. Tetapi saya ini kayaknya kok ya tabungannya masih sedikit. Tabungan di akhirat tuh di alam yang panjang tidak berujung itu modal saya apa ya? Saya memang bukan orang jahat. Saya juga punya amalan lah, tapi kayaknya kok belum cukup ya. Jadi akhirnya ibu itu memutuskan begini saja, cepat atau lambat saya akan meninggal. Jadi uang ini tidak jadi akan saya gunakan untuk operasi. Saya sudah siap mau meninggal. Tetapi saya akan gunakan uang ini untuk sodako. Saya akan sumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu supaya itu jadi amalan saya di akhirat. Sehingga saya kalau meninggal paling enggak ada tabungan lah. Berapa ratus juta ini yang saya sumbangkan ke anak yatim, mudah-mudahan bisa melapangkan alam kubur saya. Begitulah ibu itu akhirnya memutuskan untuk tidak operasi, akhirnya dia pasrah sama Allah, uangnya dikasihkan ke Yayasan Yatim Piatu. Apa yang terjadi? Ternyata di sini ada keajaiban. Ibu itu ternyata di waktu yang sudah ditentukan dia tidak meninggal. Ternyata dia tidak meninggal, terus dia periksa ke dokter. Nah, ternyata dokternya sangat kaget. Kenapa? Ternyata loh, kanker kemarin kok nggak ada. Nah, ini kalian boleh percaya, boleh tidak, tapi itu bisa share ke orang-orang yang menderita kanker ya. Jadi daripada dipakai untuk operasi yang beratus-ratus juta dan belum tentu juga sembuh, ya syukur-syukur kalau nggak bisa semua ya sebagian disumbangkan untuk Yayasan Yatim Piatu, itu mungkin lebih bermanfaat. Nah, itu seperti itu cerita kanker. Nah, kemudian di sini akan kita lihat kembali ke kanker ya. Jadi pembagiannya itu untuk anti kanker ini ada beberapa yang disebut senyawa pengalkilasi. Kemudian ada anti metabolit, ada anti kanker produk alam, ada hormon, dan ada golongan lain. Nah, jadi di sini ada hubungannya dengan apa? Dengan sintesis DNA. Jadi sel normal itu mempunyai mekanisme kontrol yang ketat ya. Nah, sel kanker itu tidak mempunyai kontrol yang ketat. Jadi sama-sama. Jadi sel normal dengan sel kanker itu bedanya apa? Bedanya hanya itu. Kalau sel kanker tidak punya kontrol yang ketat, kemudian dia akan terus berkembang biak. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti kebutuhan untuk sintesis DNA itu juga akan lebih banyak karena dia tidak terkendali terus menerus. Nah, makanya obat anti kanker itu nanti kemungkinan terambil oleh sel kanker dan sel normal tentu saja banyak sel kanker karena jumlahnya lebih banyak sehingga probabilitas terambilnya itu akan lebih banyak sel kanker. Nah, kita belajar ke biologi sel ya, ada yang namanya fase mitosis ya, ada yang G0, G1, kemudian S itu fase S itu fase sintesis DNA, kemudian ada G2 dan ada fase mitosis M. Nah, nanti mekanisme kerja anti kanker bisa
di beberapa titik di sini. Jadi tadi sudah dikatakan jika ada kerusakan sel, maka jumlah inhibitor menurun sehingga kecepatan pembelahan sel meningkat. Ya. Jadi sudah sifat alaminya begitu. Nah ini ada fase G1S ya, saat sel komit untuk replikasi ya. Jadi sel komit untuk replikasi. Nah, target anti kanker bisa di fase ini G1S. Dan fase G2M saat sel komit untuk membelah ya. Nah, di sini ada beberapa contoh fase S itu di sini SG2 itu citarabin, flokcuridin, 5-fluorourasil, gemcitabin, hidroksiurea, namerkaptopurin, metotrexat, tioguanin. Nah, ini mekanisme kerjanya di sini ya. Kemudian ada vincristin dan vinblastin itu mekanisme kerjanya di sini. Ada daptinomisin di sini, bleomisin di sini, glukokortikoid, asparaginase di sini. Kemudian pikamisin, glikamisin dan doxorubisin bekerja di sini. Kita bahas senyawa pengalkilasi. Jadi kalian masih ingat alkil ya. Jadi kalau kita belajar organik itu ada alkil R ya, muatannya positif ya. Jadi di sini contohnya adalah nitrogen mustar ya. Jadi yang termasuk ke golongan alkylating agent itu nitrogen mustar ya, cyclophosphamid ya, atau patennya sitoxan. Kemudian ada ifosfamid, efek, mecloretamin, mustargen, melvalan alkeran, proambusil leukeran ya. Nitrosourea itu karmustin. Nah, kita akan lihat strukturnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Jadi struktur nitrogen mustar itu seperti ini ya. Jadi ada klor, kemudian di tengahnya ada halogen ya. Nah, kalau halogennya itu S, itu disebut sulfur, mustar sulfur. Kalau N, itu disebut nitrogen mustar. Nah, kita lihat di sini. Yang sering teralkilasi adalah posisi N7 guanin ya. Oksigennya pada PO4. Nah, nanti akan kita lihat. Jadi di sini itu guanin itu adalah rangkaian dari apa DNA ya. Jadi masih ingat kemarin ya bahasa ada bahasa purin, ada bahasa pirimidin. Nah, di sini guanin salah satu bahasanya adalah bagian dari DNA ini. Nah, ini kalau ada nitrogen mustar, ini akan bereaksi seperti ini ya. Jadi ini akan posisi N akan nempel di sini. Nah, sehingga di sini seperti ketahui Cl itu adalah gugus pergi ya, sehingga Cl minus, sehingga di sini ada muatan positif ya. Nah, karena ada muatan positif di sini ada pasangan elektron maka akan nyambung di sini. Di sini terjadi monoalkylated. Nah, sehingga apa? Sehingga jadi seperti ini ya. Jadi kalau DNA-nya di apa ditempelin gugus-gugus kayak gini, ya sudah ini sudah apa nggak bisa lagi digunakan ya, udah dirusak ya, udah dirusak sehingga DNA untuk sel kankernya ya tidak terbentuk ya, sudah rusak ya, sehingga sel kankernya mati. Seperti itulah kira-kira mekanisme kerja alkilasi dari nitrogen mustar ya. Adanya gugus Cl, ini gugus pergi sehingga di sini positif ya. Alkil adalah positif sehingga nanti
menyerang atau apa namanya, karena positif maka dia akan nempel di N basa ya, jadi basa guanin di DNA itu sehingga rusak. Nah, alkilasi ini paling efektif di fase G1S ya. Perbaikan dapat dimungkinkan. Sel gugus yang teraktivasi oleh N melalui terbentuknya intermediate aziridinium. Ya. Nah, jadi ini obat yang lain meklorotamin ya. Ini ada metilnya, mana ya disebut ya. Metil ya, metil kloretamin, metil kloretamin. Nah, dengan adanya seperti itu, maka ini akan gugus pergi, maka N-nya akan menjadi positif. Nah, N-nya akan positif sehingga menjadi adanya nukleofil tadi ya, nukleofil. Jadi nukleofil itu adalah gugus yang kaya elektron tadi, N tadi ya, N dari basa guanin tadi, maka menjadi reaksinya seperti ini. Ya, jadi nukleofil tadi ya, contohnya adalah N7 dari guanin tadi ya, N7 dari guanin. Nah ini ya, dari guanin N7 ini. Kemudian ada siklofosfamid. Siklofosfamid ya, jadi ini lebih stabil, kurang aktif, perlu aktivasi. Jadi ini suatu prodrug ya. Siklofosfamid ini suatu prodrug. Sehingga nanti dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450 menjadi N-hidroksi siklofosfamid ya. Jadi seperti ini. Jadi ini prodrug ini di luar tubuh, setelah masuk tubuh jadi ini N-hidroksi siklofosfamid ya. Dan berlanjut seperti ini. Sekali lagi obat itu ada yang prodrug, ada yang langsung aktif ya. Nah, bagi orang apa yang suka penelitian, hati-hati ini obat prodrug ini ya. Jadi kalau apa? Kalau obat reseptor itu khasiatnya kalau sudah di dalam tubuh ya. Jadi kalau mendokengkan ya dalam tubuh ini ya. Jadi jangan didokengkan prodrug. Kalau prodrugnya didokengkan ya salah nanti ya. Mendokengkan yang interaksi dengan reseptor di dalam tubuh. Chlorambucil, substitusi aromatik. Ya. Jadi ini chlorambucil ini adalah suatu zat yang aktif. Dan nanti bisa juga menjadi penil acetic acid mustar. Ini juga aktif ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini ada berapa C? 1, 2, 3, 4 ke COH. 1, 2, 3. Jadi terjadi 2, 1, 2, 3, 4. Jadi terjadi apa? Penghilangan di sini. Berapa C? 1, 2, 3. Ada 3 C yang. Jadi termetabolisme dengan kehilangan 3 C, 3 karbon. Ada juga nitrosourea, karmustin namanya, karmustin. Strukturnya seperti ini ya. Jadi ini ada NO. Dengan adanya H2O maka terdekomposisi seperti ini. Jadi karboninnya di sini akan apa? Jadi negatif, kemudian berubah seperti ini.
Yang kedua adalah antimetabolit atau nukleosida analog ya. Menghambat kinase, menghambat enzim dalam biosintesis pirimidin ya. Tadi kita bahas bahasa purin dan pirimidin ya. Jadi menghambat enzim dalam biosintesis pirimidin. Berikatan dengan DNA atau RNA sehingga misreading ya. Sehingga terjadi kesalahan baca ya. Sehingga DNA polimerasenya dihambat ya. Nah, kita lihat strukturnya. Nah, kita kembali mengingat ada ini antagonis pirimidin. Jadi kita akan lihat ini. Bahasa pirimidin itu ada 3, sitosin, timin, dan urasil ya. Nah, ini namanya timin, ini urasil, ini sitosin ya, sitosin. Jadi bahasa-bahasa ini maksudnya ya kalau DNA itu dibentuk ada bahasanya, kemudian ada gula, kemudian ada fosfat ya. Nah, jadi itu dalam rangka membentuk DNA sel kanker. Nah, kalau DNA itu nanti diganggu sintesisnya berarti DNA-nya tidak terbentuk sehingga sel kankernya mati. Nah, kita bisa memainkan peran di sini. Kita akan lihat di sini sudah strukturnya. Nah, kita akan lihat. Jadi struktur ini akan dipakai oleh sel kanker untuk membangun atau membentuk DNA ya. Nah, kita lihat 5 fluorourasil ya. Jadi 5 fluorourasil. Nanti kita akan lihat kenapa 5 fluorourasil itu bisa mengecoh ya. Sehingga di sini menjadi inhibitor dari timidilat sintetase sehingga DNA nanti akan enggak jadi karena sudah RNA juga di sini ya sudah dikasih yang palsu gitu ya. Kita akan lihat. Nah, di sini ya. Tadi timin tadi itu ininya adalah CH3. Jadi timin adalah salah satu basa yang dipakai untuk membentuk DNA. Nah, sekarang dikecoh dengan 5 fluorourasil. Jadi sebenarnya ini isosternya ya, kembarannya. Tapi beda ya. Di sini ada fluor. Fluor itu elektron terluarnya 7, C4 tambah 3, 7. Nah, makanya bisa terkecoh. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya sel kanker itu mau ngambil timin untuk bikin DNA, itu ternyata yang terambil 5 fluorourasil sehingga nggak jadi DNA-nya. Akibatnya sel kankernya mati. Ini masih sama ya. Kemudian ada juga timin dengan tegafor. Tegafor ini sama dengan tadi 5 fluorourasil. Bedanya apa? Bedanya ini dikasih gugus lagi. Dikasih gugus lingkar 5 yang ada O-nya. Kemudian ada juga fluoxuridin ya, masih mengecoh timin tadi ya. Ini bedanya dikasih yang lebih panjang lagi ada alkoholnya di sini ya. Kemudian ada OH-nya. Sitarabin ya, sitarabin. Kita lihat sitarabin itu dari kata ara ya, arabinosa. Nah, di sini gula ya, arabinosa itu gula di sini. Kemudian dikecoh juga. Nah, ini sitarabin tadi ya, sitarabin ini tadi kerangkanya sama dengan sitosin ini. Ini yang saya bundar ini adalah sama dengan sitosin. Bedanya ini dikasih gugus lagi ya, sehingga tadi DNA-nya tetap nggak terbentuk. Kemudian ya bahasa yang kedua adalah antagonis purin. Kalau tadi pirimidin ya. Pirimidin itu terdiri dari 2 cincin, kalau purin itu 1 cincin. Nah, ini ada adenin, ada guanin ya. Ini adenin, ini guanin. Nah, ini juga tadi untuk pembentukan DNA tadi ya.
Nah, sehingga ada obat anti kanker namanya, ada anti kanker ya, bukan obat anti kanker ya, ada anti kanker. Kalau obat anti kanker itu obatnya ngobati obat. Ada anti kanker namanya 6-merkaptopurin. Nah, itu sebenarnya mengecoh adenin. Adenin itu adalah tadi basa tadi yang ini NH2 diganti isosternya SH. Nggak terkecoh lagi ya, mati lagi gitu ya. Jadi hanya bermain-main di sini sangat simpel ya. Jadi apa, penemuan obat itu tidak harus rumit sebenarnya ya. Nah, ada lagi azathioprin. Ini adalah prodrug tadi ya. Prodrug dari 6-merkaptopurin ya. Jadi ini nanti ini masih sama ya. Namanya. Nah, kemudian ada 6-tioguanin. Ini apa, isosternya dari guanin ya. Karbonil oksigennya diganti SH ya. O6 SH juga ya. 6 elektron terluar. Jadi ini bisa jadi 7 kalau ini terjadi delokalisasi. Jadi OH nanti SH. Kemudian ada antagonis asam folat. Asam folat. Jadi antagonis asam folat. Nah, jadi asam folat juga diperlukan oleh sel ya. Sel normal maupun sel kanker, sehingga di sini bisa kita kecoh dengan isosternya yang namanya aminopterin ya. Gimana isosternya di sini ya? OH-nya diganti NH2 ya. Yang lain sama persis ya. Kemudian ada juga metotreksat. Metotreksat ini hampir sama dengan tadi. Bedanya apa? Bedanya di sini ditambah hidrogennya diganti dengan CH3 ya, homolognya ya. Homolog. Ininya isoster, hidroksi dengan NH2. Kemudian ada juga yang antagonis asam amino ya. Kita tahu sel kita memerlukan asam amino, kemudian sel kanker juga, sehingga apa? Sehingga di sini dikecoh ya, glutamin dikecoh dengan azazerin, di mana CH2-nya diganti isosternya oksigen di sini. Ya, DON, obat namanya DON. 6-deokso 5-okso L norleusin. Ini sintesis dari deoksi imidilik acid, dari deoksi uridilik acid. Masalah sintesis. Dan juga anti kanker produk alam ya. Jadi ada yang antibiotik anti kanker turunan antrasilin, ada juga yang anti kanker produk tanaman, contohnya vinblastid dan vincristin ya, dari tanaman. Ada juga inhibitor enzim ya, topoisomerase 1. Inhibitor topoisomerase 1 dan topomerase 2. Kemudian ada camphoterisin ya, irinotecan dan seterusnya. Sangat mudah larut ya. Ini ada beberapa derivatnya, camptotesin, topotecan dan irinotecan. Ada inhibitor topoisomerase 2 ya. Nah, ini beberapa obatnya ya, obat paten di sini. Daunorubicin ya, yang campuran mitosantron. Ada antrasiklin.
antrasiklin ya. Ini antrasiklin. Ada beberapa derivat, ada doxorubisin yang sangat terkenal itu, doxorubisin, daunorubisin, idarubisin, epirubisin ya, rubisin. Nah, ini antibiotik. Jadi antibiotik, antitumor antibiotik ada bleomycin sulfat ya. Itu mengikat DNA nanti ya. Damitomycin, ada dactinomycin. Daunorubisin hidroksilasi menghasilkan dunorubisin yang aktif. Idarubisin metabol daripada idarubisinol yang itu aktif. Ada juga yang bekerja sebagai inhibitor tirosin kinase ya. Nanti saya kasih contoh bagaimana kita menemukan obat tirosin kinase inhibitor ya. Gevitinib ya. Kemudian ada jadi mengisi proliferasi sel ya. Tirosin kinase inhibitor ya. Jadi kita akan akan memperkenalkan bagaimana kita menemukan obat anti kanker yang bekerja menginhibisi tirosin kinase. Ada juga inhibitor proteosom ya. Ada juga yang enzim L-asparaginase, beta-asparaginase ya, dan seterusnya. Ada juga antimikrotubul ya, agen antimikrotubul vinca, alkaloid vinca ya. Ada juga yang hormon ya, antiestrogen ya, menginhibisi estrogen ya. Jadi kayak misalnya tamoxifen itu yang menginhibisi estrogen, reseptor estrogen alfa ya. Estrogen. Tamoxifen tadi. Jadi tamoxifen itu kalau kita makan itu akan terjadi metabolisme ya, hidroksitamoxifen. Dulu pernah ada mahasiswa nanya, Pak, saya nyari interaksi tamoxifen dengan reseptor kok nggak ada ya Pak? Ya nggak ada. Sampai kiamat nggak ada. Saya bilang kenapa? Karena tamoxifen akan termetabolisme di posisi para akan terjadi hidroksilasi sehingga yang aktif adalah OHT, hidroksitamoxifen ya. Nah itu yang aktif. Jadi kalau mendokengkan tamoxifen ya salah ya. Kebetulan jadi bank data protein sehingga di sana jelas yang berinteraksi adalah hidroksitamoxifen di KRT nanti akan kita lihat. Ada juga inhibitor aromatase ya. Aromatase ini obat-obatnya. Ada juga anti androgen ya. Ada yang campuran ya. Etramustin. Nah, kita akan lihat tadi ya. Kita akan lihat inhibitor estrogen alfa ya. Jadi kita akan lihat di kode PDB sini adalah 3 ERT. Jadi di sini human estrogen receptor alpha ligand binding domain membentuk kompleks dengan 4 hidroksitamoxifen ya. Jadi ini hidroksitamoxifen. Ini bisa untuk mendesain anti kanker. Kita download PDB format.
Sini UHT ya, UHT. Nah, UHT hidroksitamoksifen. Jadi ini hidroksitamoksifen. Ini kelihatan ya. Jadi hukum itu kalau apa? Kalau ada apa? Nah, inti benzen itu otomatis tersubstitusi nanti di posisi para ini terjadi hidroksilasi. Jadi ini hidroksitamoksifen. Jadi sangat simpel, ini sangat simpel. Ada lagi untuk tadi tirosin kinase tadi ya. Jadi ini human spleen tirosin kinase ya, membentuk kompleks dengan asanaptiridin inhibitor ya. Jadi asanaptiridin inhibitor ya. Jadi ini untuk apa kanker ini, kanker darah putih ya, leukemia. Ya. Kanker darah putih. Jadi obatnya ya. Jadi obat apa kanker darah putih ini ya, namanya asanaptiridin. Saya akan tunjukkan bagaimana mendesain molekul. Nah, ini ada nggak ya? Asanaptiridin tahun berapa ya? 22. Oh, akan saya kasih contoh ya. Ya, klon kelas online ya silo enggak di bulan apa ya 2022. Sambil saja itu ada yang ditanyakan enggak ya? Oh ini anti leukemia ini kali. Mudah-mudahan ada. Nah ini. Nah, ini saya kasih contoh bagaimana mendesain molekul eh, yang bekerja sebagai inhibitor tirosin kinase ya. Jadi tadi ya. Jadi ini saya presentasikan di mana ini? Di konferensi ISCC ya, ISCC.
Nah, jadi ceritanya tirosin kinase itu adalah target ya untuk beberapa kanker. Di sini adalah dicontohkan namanya asanaptiridin tadi itu untuk leukemia ya, leukemia. Tapi dia itu sebenarnya genotoksik ya, jadi potensial untuk genotoksik, jadi toksik gitu untuk gen tertentu. Nah, sehingga saya mencoba untuk bagaimana menemukan obat baru yang tidak genotoksik. Nah, sehingga kita cari tadi ya, jadi pakai target tadi, tirosin protein kinase tadi ya. Ini. Nah, ini desain molekul saya. Ini softwarenya ya, softwarenya. Nah, kemudian kita validasi ya. Jadi kode PDF tadi kita copot, terus kita cek, terus kita dockingkan ya. Nah, hasilnya ternyata itu valid ya. Jadi RMSD-nya ternyata 0,3847 ya. Jadi yang merah dan yang kuning itu hampir berimpit ya. Jadi yang merah ini sebelum kita copot, yang kuning setelah kita copot. Nah, kemudian nah ini 0,3847 angstrom lebih kecil dari 2 angstrom. Jadi ini valid ya, bisa dipakai untuk mendesain molekul. Nah, kemudian ini desain molekul saya tempelkan di situ. Nah, ini ternyata ada skor dockingnya ya. Skor dockingnya saya kasih nama boron hapagama ya. Boron hapagama. Nah, ini terstabilnya 106,5, ini 106,2. Kalau diuji statistik ini tidak ada perbedaan yang besar. Nah, ini molekul ya. Jadi yang boron di sini saya yang biru, kemudian yang itu yang asanaptiridin yang ya merah bata dan yang kuning. Ini interaksinya dengan MOE yang berbayar 45 juta per tahun, tapi tidak bagus menurut saya ya. Ini yang gratis ya. Ini namanya Lickplot, ini gratis ya. Nah, ini interaksi di asanaptiridin dan yang kanan ini adalah yang desain saya ya. Ini pakai MOE juga ya, MOE yang tadi kurang bagus ya menurut saya. Ya, walaupun mahal 45 juta per tahun. Nah, dari yang tadi kita analisis bahwa ternyata ada kesamaan ya. Ada kesamaan asam-asam amino dari target tadi yang mengikat antara asam dan boron haba gamma ya. Kalau dihitung dengan uji statistik t-test ternyata T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel. Artinya apa? Artinya tidak ada perbedaan yang bermakna ya. Jadi antara astatidin dan molekul desainnya tidak ada perbedaan bermakna. Khasiatnya, bedanya apa? Bedanya kalau asanaptaridin udah jelas genotoksik, kalau punya saya kan belum. Nah, jadi ada kemungkinan lebih bagus begitu ya. Dan sintesisnya juga mudah ya, tidak serumit itu. Jadi kesimpulannya berdasarkan Dokeng, boron hapagama 2 berpotensi untuk anti leukemia ya, untuk menggantikan asanaptaridin. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ada pertanyaan, pernyataan? Waktunya tinggal 4 menit ya. Jadi kira-kira seperti itu tentang anti kanker dan bagaimana kita menemukan atau mendesain molekul anti kanker ya. Enggak ada pertanyaan, pernyataan? Ini kelihatannya pertemuan saya dengan saya yang terakhir ya kelihatannya.
Ada yang bertanya? Ini pesertanya tinggal berapa? Tinggal 37 ya. Udah banyak yang kabur. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Ya, kita tutup. Nanti soal saya mudah ya. Soal saya hanya checkpoint. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Selama saya ngaji kuliah 3 kali, mungkin ada yang tidak berkenan. Saya minta maaf. Saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau mengundurkan diri.